warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amatir. Dan sampai sekarang masih bingung nama channel dan isi kontennya apa. Bayangkan, hidup di tanah leluhur, menjalankan keyakinan yang diwariskan turun-temurun, tapi saat mengurus KTP, agama kalian tidak diakui. Kalian dianggap tidak beragama, bahkan dipaksa untuk memilih salah satu dari 6 agama resmi. Ini bukan sekedar cerita fiksi. Ini realitas yang dihadapi banyak penganut kepercayaan asli di Indonesia. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah Indonesia menjunjung tinggi kebebasan beragama? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini? Mari kita telusuri kisah ini lebih jauh. Sejak dulu, Nusantara telah menjadi rumah bagi beragam kepercayaan. Sebelum agama-agama besar masuk, masyarakat telah memiliki sistem spiritual sendiri yang terhubung erat dengan alam, leluhur, dan nilai-nilai lokal. Namun, ketika kolonialisme datang, kepercayaan ini mulai tersingkirkan. Pemerintah kolonial lebih mengakui agama-agama yang memiliki struktur organisasi yang jelas. Setelah Indonesia merdeka, sistem ini tetap berlanjut. Pada tahun 1965, melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965, hanya 6 agama yang diakui: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Akibatnya, ribuan penganut kepercayaan lokal kehilangan hak-hak dasar mereka. Mereka kesulitan mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, bahkan dokumen kependudukan seperti KTP dan akte kelahiran. Salah satu kisah nyata yang menggambarkan diskriminasi ini adalah perjuangan Pak Boni Rahman, seorang penganut agama lokal di Indonesia. Sejak tahun 2002, ia berjuang untuk mendapatkan KTP tanpa harus mengisi kolom agama dengan pilihan yang tidak sesuai dengan keyakinannya. "Saya hanya ingin diakui sebagai warga negara yang sah," katanya dalam wawancara dengan tirto.id. Tapi apakah ini hanya soal administrasi? Pada 7 November 2017, MK mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Putusan ini memungkinkan penganut kepercayaan mencantumkan keyakinan mereka di kolom agama KTP. Kabar ini disambut baik, tapi realitanya? Implementasi di lapangan masih penuh tantangan. Banyak petugas administrasi yang belum memahami aturan ini, sehingga pengurusan dokumen masih dipersulit. Menurut penelitian jurnal Adadian Universitas Diponegoro, meskipun pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama, penganut agama lokal masih menghadapi diskriminasi dalam layanan dokumen kependudukan. Bahkan, banyak dari mereka masih mengalami perundungan sosial, seperti salah satu penganut Parmalim di Sumatera Utara. Ia mengatakan, "Kami sering dianggap sesat," ujar salah satu penganut Parmalim di Sumatera Utara. Lantas mengapa diskriminasi ini masih terus terjadi? Kalau menurut Stef Kroasi Rumakit, dalam artikelnya "Kekerasan dan Diskriminasi Antara Umat Beragama di Indonesia", menyoroti bahwa perbedaan pemahaman dalam nilai-nilai agama dapat menjadi sumber pertentangan sosial yang pada akhirnya memicu diskriminasi terhadap penganut kepercayaan lokal. Sedangkan sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Administrative Law Governance Journal menunjukkan bahwa masyarakat adat yang tetap memeluk agama lokal mendapatkan perlakuan diskriminatif, terutama dalam memperoleh dokumen kependudukan. Artinya, ada kemungkinan bahwa diskriminasi ini bukan sekedar ketidaktahuan,
tapi juga disengaja sebagai cara untuk menciptakan keseragaman dalam masyarakat. Namun, bagaimana dengan penganut agama lokal yang tetap bertahan? Meski menghadapi banyak hambatan, beberapa komunitas kepercayaan asli tetap bertahan dan berusaha mendapatkan pengakuan. Ini ada beberapa contohnya ya. 1. Parmalim di Sumatera Utara. Parmalim ialah kepercayaan asli Batak yang masih dianut hingga kini. Namun, penganutnya seringkali mengalami diskriminasi, terutama dalam hal administrasi kependudukan. Banyak dari mereka yang terpaksa memilih agama resmi saat mengurus dokumen penting, meskipun mereka bukan penganutnya. Kedua, ada Towani Tolotang di Sulawesi Selatan. Komunitas ini juga menghadapi kesulitan yang sama. Negara seringkali menggolongkan mereka sebagai Hindu agar bisa masuk dalam sistem administrasi, padahal kepercayaan mereka berbeda dengan Hindu yang dikenal secara umum di Indonesia. Ketiga, ada Sabto Darmo di Jawa. Sabto Darmo berpegang pada ajaran spiritual yang berakar dari tradisi Jawa. Mereka percaya pada harmoni antara manusia dan alam. Namun, mereka juga mengalami kesulitan dalam pengakuan formal dari negara. Semua penganut agama lokal ini menghadapi dilema yang sama. Memilih untuk tetap menjalankan keyakinan mereka dengan resiko dikucilkan, atau menyesuaikan diri dengan sistem dan kenyamanan administratif. Kini muncul pertanyaannya, apakah kepercayaan leluhur ini sengaja dilupakan dan dipinggirkan? Apakah modernisasi dan globalisasi menjadi dalih untuk menyingkirkan spiritualitas asli Nusantara? Beberapa pihak berpendapat bahwa ada upaya sistematis untuk menghomogenkan keyakinan masyarakat demi stabilitas politik dan sosial. Dengan mengurangi keragaman spiritual, kontrol terhadap populasi menjadi lebih mudah. Namun, jika membiarkan hal ini terjadi, apa yang akan terjadi dengan warisan leluhur kita? Kepercayaan asli Nusantara bukan sekedar agama atau tradisi. Mereka adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Mereka mencerminkan kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan cara pandangan unik terhadap dunia. Jika kita membiarkan mereka punah, kita tidak hanya kehilangan kepercayaan itu sendiri, tapi juga sebagai dari sejarah dan jati diri kita hilang. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan kepercayaan ini hilang di telan zaman? Atau kita akan berdiri bersama untuk memastikan mereka mendapatkan tempat yang layak dalam mosaik keberagaman Indonesia? Kalau menurut kalian gimana ya? Coba komentar, kita sharing-sharing aja ya. Karena memahami dan menghormati perbedaan adalah kunci untuk masa depan yang lebih harmonis. Ya, begitulah kisah tentang kepercayaan asli Nusantara yang dipinggirkan. Apakah menurut kalian kepercayaan ini masih memiliki masa depan di Indonesia? Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.